Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Manzilatul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 209251601. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi mata pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Taswiratul Ulum Sumber Gayam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan materi Surah Ad-Duha. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini siapa? Farel. Banyak sekali. Oh iya. Mas Farel ketua kelasnya nggak masuk, sedang sakit. Sekarang coba Mas Fakih pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin alaihi wasallam ya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi ufli sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Abdul Hanan, Ahmad Fitran Alka, Ahmad Atan, Akila Aurora, Azana Rosa Dewi, sakit. Bariknam, Denny Setiawan, masuk. Faria Malik, Farel, izin sakit. Vina Idatu Sofia, Habibi Ahmad Fauzi, Irsalina Nur Abida, Jihan Zulfa Nabila, Muhammad Abidun Adim, Muhammad Nanda, Muhammad Fakih,
Muhammad Alif, Muhammad Aska Sauki, Muhammad Robit Al-Aska, Mursyida Dewi Nurkumala, gak masuk, sakit. Nafisatu Husnil Habibah, Naura Kaisha, Nur Aini Zamzamia, Rafa Fajar, Septiana Citrasari, Vina, Vita Nabila Afa, Muhammad Ihya Udin, Muhammad Hadif, Muhammad Ainul Yakin. Sebelum kita mulai, Indonesia ini kan banyak akan keberagaman. Kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Terima kasih sudah menyanyikan bersama. Saya sekarang mau bertanya, sholat duha itu dilakukan kapan ya? Waktu sholat duha? Jam 7 atau setelah terbitnya matahari sampai kapan? Sampai sebelum duhur. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, dua, tiga, menjelaskan isi kandungan surah Ad-Duha, terutama tentang pesan optimisme dan perubahan sosial. Empat, mengidentifikasi nikmat Allah dan beritanya dalam surah tersebut. Sudah. Tujuan pembelajaran kita, ayo dibaca bersama-sama. Nomor 1, 2, 3, yang 4. Sekarang kita baca bersama-sama dulu surat Ad-Duha. Baca basmalah. Wadduha, wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'awna
Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tasdiq. Kita lihat bersama asbabun nuzulnya surat Ad-Duha. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu menyertai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Seluruh kampung Islam disambut. Yang biasa semua orang-orang majus. Tuan Abdul Muttalib, ada kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, jika ada tak lahir, benarkah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau begitu aku segera melihat. Mari Tuan, setelah mendengar itu, Abdul Muttalib bergegas menuju ke rumah. Cucu, kasihlah untuk berlari hati. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muttalib membangun cucunya. Ya Allah, jadikanlah cucu ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya ayah? Muhammad. Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran anak kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarganya kasih, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Abdul Muttalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini belum juga kita dapatkan. Ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bagian itu? Begitu maksudnya. Iya, cucu dari Abdul Muttalib. Kasihan dia, hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusulnya karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga, istriku. Kasihanlah itu. Aku mendukungmu jika engkau sesuai. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muttalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi anak kecil. Betapa gembira Abdul Muttalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muttalib untuk mengasuh cucunya 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi suamiku. Dan suatu mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu. Tugas manusia dia sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih Halimah. Engkau telah merawat aku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa memberikan. Jadi aku berdoa, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun begini, mohon maaf, kalau boleh
izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan Rasulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Begitulah Muhammad kecil kembali ke negara bangsa. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman. Kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, kenapa Muhammad? Dibawa orang, diculik. Coba ceritakan. Tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju ke itu dan melihatnya Muhammad kecil tengah terbunuh. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat jin. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Tolong percepat mawon. Sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka Dengan siapakah dia akan kita jodohkan? kemarin Tanya kepada ibunya. adalah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudara, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan manusia. Terima kasih. Terima kasih saudara. Kami datang dari Lalu siapakah kamu? Ini Muhammad. Apakah engkau bertemu dengan asli Tuhan? Ya, mana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia jatuh pikiran? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung apa? Sudah ya. Inti dari video tadi adalah bahwa Nabi Muhammad sudah jadi yatim piatu dari kecil. Seperti yang ada dalam pokok bahasan surat Ad-Duha. Yang pada intinya, 1. Kita harus menyayangi anak yatim dan tidak membeda-bedakannya. 2. Menghindari perbuatan yang meminta-minta. 3. Memohon rezeki kepada Allah setelah melaksanakan sholat duha. Yang keempat, selalu bersyukur atas segala rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menjauhi perbuatan syirik. Ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi 1 kali lagi. Ice breaking. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Saya kasih tugas lembar jawaban LKPD. Ditulis nama kelompoknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ditulis nama anggotanya. Terus silakan diisi. Saya bagikan dulu ya. Sudah mendapat semuanya? Yang pertama, petunjuk yang pertama, di situ ada kolom nikmat dan kolom perintah. Silahkan dijodohkan, ya. Terus yang kedua, menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Semuanya sudah paham? Ada yang bertanya? Silakan dikerjakan. Ini pasangan ini bener satu, ini pasangannya sama apa? Apa? Ini nomor 1 toh? Nomor 1 sama apa? B apa C? Nah. 6. 4. Saya ulang, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan ditulis. Ya, dipasangkan. 1 sama apa? Ini jawabannya di sini. 1 sama apa? 1 sama A atau 1 sama B? Ini sudah 1. Pasangannya sama apa? A atau B atau C? Ini jawabannya nomor 1 apa? 1A atau 1B atau 1C, langsung dimasukkan sini. Ini dirasakan? Iya. Citoke dikte. Citoke biar cepet. Sebentar lagi selesai sama Nang Mari. Mas. Guys. Sudah. Nomor 1 jawabannya apa? Taruh sini. A apa B apa C? Nah, taruh sini. Gambar loh. Nomor 1 jawabannya apa? A apa B apa C? Taruh gini. Pilihan karek mencocokkan saja. Sudah.
Satu saman pilih apa? Satu saman pilih A, dua pilih B apa? Tiga pilih C. Nah, ini sama terus kayak gini. Nomor satu jawabannya apa? Gandengan ini Allah melindungimu ketika kamu seorang yatim. Iki satu wis ana satu nih, garis jawabannya apa B apa C apa A loh. Sudah. Gandeng. Allah melindungi ketika kamu seorang yatim. Berarti apa? Ini lah. Ceng nyambung. Sudah selesai anak-anak? Coba kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Perwakilan 2 anak maju ke depan. Ayo, Mbak Yaya sama Mbak Aini maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompok E, kelompok kelas 1. Ayo. Sini. Iki sama baca. Salam dulu. Satu langsung jawaban, satu langsung ke C. Yo langsung salam. Salam dulu. Sing keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Allah melindungi. Yang lebih keras, kurang keras, ayo, yang keras. Satu, Allah melindungi ketika kamu seorang yatim. C, maka janganlah melakukan terhadap anak yatim. Lebih keras lagi, yuk nomor 2. Baca yang keras. Allah memberimu kecukupan ketika kamu kehilangan. Jawabannya? B. Maka ceritakanlah syukurilah nikmat Tuhanmu. 3. Allah memberimu petunjuk ketika kamu bingung. Jawaban maka janganlah menghati orang yang meminta-minta. Betul. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Semuanya jangan lemah. Ayo semangat dulu, tepuk semangat. 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 Intinya tadi surat Ad-Duha yang pertama apa? Kita tidak boleh menghardik orang yang meminta. Yang kedua kita harus menyayangi anak. Yang ketiga kita harus banyak bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Ya. Sekarang saya tanya dulu, mensyukuri nikmat Allah contohnya apa? Yuk kelompok 2. Mensyukuri nikmat Allah contohnya apa? Masa nggak tahu? Mengucapkan alhamdulillah. Ayo semuanya. Kelompok 2 apa contohnya? Mengucapkan Alhamdulillah. Ketika mendapat nikmat contohnya?
Badan yang sehat. Kelompok 3. Cara menyayangi anak yatim bagaimana? Apa? Dibaca yang keras? Harus menyayangi, nggak boleh sewenang-wenang, nggak boleh menyakiti. Coba kelompok 4. Kepada orang yang meminta-minta kita harus bagaimana? Orang yang meminta-minta bagaimana? Memberinya, tidak boleh mengusirnya. Betul sekali. Pertemuan berikutnya adalah surat Al-Insyirah. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.